Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Jejak Si Gendut. Ada yang tahu kita sekarang berada di mana? Coba tebak-tebak ya. Lihat, sekeliling ini airnya bening sekali. Dan di sini ikannya banyak sekali berenang bebas. Tahu tidak? Udangnya juga melimpah ruah. Bersembunyi di antara bebatuan, tempat apanya? Yang airnya jernih, ikannya berlimpah, dan udangnya tak kalah banyak. Kira-kira siapa yang bisa menebak? Nah, sekarang saya sedang berada di Double, atau sering juga orang di sini menyebutnya Double Pool, yaitu sebuah bendungan irigasi yang airnya mengalir ke sawah-sawah di sekitar kampung kami. Lihat, airnya mengalir tenang, namun terus bergerak, jernih dan sejuk sepanjang tahun. Tidak heran kalau ikan dan udang tumbuh subur dan banyak di sini. Air yang bersih dan terjaga membuat segala makhluk di dalamnya merasa nyaman hidup. Bendungan ini bukan sekadar tempat penampungan air saja ya kawan-kawan. Ini adalah sumber kehidupan. Dari sini air mengalir ke petak-petak sawah, menghidupkan tanaman padi, memberi makan ladang, dan menyejukkan tanah tempat kami tinggal. Para petani setiap hari datang ke sini, melihat air mengalir, merasa tenang karena tahu tanaman mereka akan cukup air. Dan di samping itu, lihatlah keindahannya. Cahaya matahari menyentuh permukaan air, bayangan pohon-pohon di pinggir bergerak lembut, dan sesekali terdengar suara ikan melompat. Sederhana saja tempatnya, tapi manfaatnya luar biasa besar. Sebuah bukti betapa indah dan bermanfaat ciptaan Allah di sekeliling kita. Nah kawan-kawan, sekarang mari kita coba turun ke bawah, mendekati airnya. Kebetulan sekali sekarang sedang musim kemarau, jadi air di sini sedang surut. Airnya turun sampai ke dasar, sehingga beta-beta dan pasir di bawahnya terlihat jelas sekali. Biasanya airnya lebih tinggi dan deras, tapi sekarang karena musim kering, permukaannya turun. Justru begini, kita bisa melihat lebih dalam ke dasar sungai dan sela-sela batu tempat ikan dan udang bersembunyi. Jalannya agak licin ya, jadi harus hati-hati melangkah. Walaupun air sedang surut, tetap saja terlihat jernih dan bersih. Sungguh menyenangkan bisa melihat keadaan bawah air dengan begitu jelas. Ayo kita lihat, siapa yang bisa kita temukan di dasar yang terbuka ini? Nah kawan-kawan, perhatikan baik-baik di sela-sela batu ini ya. Lihat deh, di celah-celah batu yang terbuka karena air surut itu, banyak sekali anak udang bergerak ke sana kemari. Badan mereka kasil-kasil dan bening. Jadi, kalau tidak diperhatikan saksama, seakan-akan hilang menyatu dengan air. Tapi begitu saya diam sejenak, barulah terlihat 1, 2, banyak sekali. Mereka bergerak lincah, bersembunyi di balik batu, lalu keluar lagi seolah bermain kejar-kejaran. Sungguh luar biasa ya. Meski air sedang surut dan dangkal, mereka tetap hidup dan berkembang di sini. Ternyata inilah rahasianya. Di balik bata-beta itulah tempat mereka berlindung, tumbuh, dan mencari makan. Sungguh pemandangan yang menyenangkan sekali dilihat. Lihat kawan-kawan, di celah beta-beta ini ada kehidupan yang begitu menakjubkan. Di sini banyak sekali udang kecil berenang ke sana kemari. Badannya bening dan mungil, lincah sekali bergerak di antara bebatuan. Ini adalah udang air tawar ya, bukan udang laut. Mereka hidup di sungai dan bendungan yang airnya jernih dan segar seperti di Dobo ini. Ukurannya memang kecil, tapi peranannya besar sekali. Mereka hidup berkelompok, bersembunyi di balik batu, mencari makan di dasar air yang jernih ini. Karena sekarang musim kemarau dan air sedang surut, kita bisa melihat mereka dengan begitu jelas. Bayangkan, di setiap celah batu ada saja yang keluar masuk, seolah sedang menyapa kita. Sungguh luar biasa ya. Makhluk sekecil ini pun Allah beri tempat tinggal dan rezeki yang cukup di alam ini. Dan bukan cuma udang saja, di dekatnya juga ada ikan-ikan kecil air tawar
yang berenang bebas, ada yang badannya ramping, ada yang sedikit lebih gemuk. Warnanya sederhana, namun cantik sekali. Saat terkena cahaya matahari, mereka berenang tenang. Kadang berhenti sejenak, lalu meluncur pergi, seakan tahu jalan mana yang harus dituju. Ikan dan udang ini adalah penghuni asli air tawar kita. Mereka tumbuh sehat di sini karena airnya bersih dan tidak tercampur kotoran. Kalau airnya keruh atau tercemar, sudah pasti kita tidak akan bisa melihat mereka sebanyak ini. Jadi keberadaan mereka di sini adalah tanda bahwa alam di sekitar kita masih dijaga dengan baik. Udang kecil ini meskipun tubuhnya mungil, mereka juga menjaga keseimbangan air di sini. Begitu juga ikan-ikan kecil. Mereka menjadi bagian dari rantai kehidupan yang membuat sungai dan bendungan ini tetap hidup dan bermanfaat. Seringkali kita hanya melihat hal-hal yang besar saja, padahal di depan mata kita, di antara batu dan air dangkal ini, tersimpan keindahan dan kehidupan yang luar biasa. Makhluk-makhluk kecil ini mengingatkan kita bahwa setiap ciptaan Allah, sekecil apapun, punya peran dan keindahannya sendiri-sendiri. Oh iya kawan-kawan, tahu tidak ada cerita menarik tentang Dobo ini? Konon katanya dulu, tempat ini hanyalah aliran sungai biasa yang airnya mengalir bebas kemana saja. Lalu berkumpullah warga dari kampung-kampung di sekitar sini, bekerja bersama-sama bergotong royong. Mereka menyusun batu, menimbun tanah, dan membendung airnya dengan tangan sendiri. Tanpa mesin besar seperti sekarang, semangat persatuan mereka itulah yang akhirnya membentuk bendungan ini menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Dibangun bukan untuk kemewahan, melainkan untuk satu tujuan sederhana, agar air ini bisa mengalir menuju petak-petak sawah, menghidupkan padi, memberi makan tanaman, dan menjaga kehidupan warga di kampung-kampung kami. Sejak puluhan tahun silam, Dobo terus mengalirkan air tanpa pernah berhenti. Ketika kemarau datang, ia tetap menyimpan air. Saat musim hujan tiba, ia menahannya agar tidak meluap ke pemukiman. Selama bertahan-tahan, ia setia menjadi sumber kehidupan. Melewati masa-masa panen, melewati pergantian generasi, dari kakek nenek kita hingga ke kita sekarang. Jadi, Dobo ini bukan sekadar tumpukan batu dan air ya kawan-kawan. Di baliknya ada kerja keras, persatuan, dan doa orang-orang terdahulu yang ingin memberi manfaat bagi sesama. Sungguh mengagumkan bukan? Sederhana, namun jasa dan manfaatnya terus dirasakan sampai hari ini. Dan tahu tidak kawan-kawan, di air Dobo yang jernih ini, hidup berbagai jenis ikan air tawar. Ada ikan hampala yang lincah berenang di perairan yang mengalir deras, badannya ramping dan bergerak cepat sekali. Lalu ada ikan mujair yang hidup tenang berkelompok. Ia adalah ikan yang mudah dijumpai di bendungan dan sungai dangkal seperti ini. Tumbuh subur karena airnya bersih. Selain itu juga ada ikan tawes yang badannya agak pipih dan suka mencari makan di bagian tengah maupun dasar air. Ketiga ikan ini hidup berdampingan dengan damai di sini. Masing-masing punya cara sendiri mencari makan dan tempat berlindung. Berkat air yang terjaga dan lingkungan yang masih alami, mereka bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Sungguh anugerah Allah yang luar biasa ya. Di satu tempat saja sudah begitu banyak jenis makhluk yang hidup bersama, saling melengkapi dan menjaga keseimbangan alamnya. Bukan hanya ikan besar. Tadi kita lihat udang kecil dan ikan mungil pun ikut hidup di sini. Semua saling membutuhkan. Semuanya mendapat rezeki dari air yang mengalir ini. Sungguh pemandangan yang menenangkan hati, melihat alam yang begitu rukun dan subur. Kawan-kawan, tahukah kalian dari mana asal air yang mengisi bendungan Dobo ini? Sebenarnya semuanya bermula dari sungai-sungai kecil yang mungil di hulu. Hulunya berada di pegunungan yang berdiri tegak tidak jauh dari sini, di lereng yang masih tertutup pepohonan rimbun dan hijau. Di sanalah air hujan meresap ke dalam tanah, kemudian keluar perlahan menjadi mata air yang sejuk dan jernih. Dari sana,
Air itu turun perlahan, menyusuri lereng, melewati bebatuan dan akar pohon, lalu berkumpul dengan aliran-aliran kecil lainnya. Makin ke bawah, makin banyak yang bergabung, sehingga perlahan-lahan ia tumbuh menjadi sungai yang lebih lebar dan tenang. Perjalanannya panjang sekali ya kawan-kawan. Dari tempat yang tinggi di gunung sana, ia menuruni bukit, melintasi hutan, melewati ladang dan kebun warga, terus mengalir tanpa henti, sampai akhirnya tiba di tempat yang kita berdiri sekarang. Tertampung di bendungan Dobo ini, bisa dibayangkan air yang bening dan segar yang kita lihat hari ini. Perjalanannya begitu jauh, ia membawa kesegaran dari hutan di ketinggian, lalu disimpan di sini supaya bisa diatur alirannya. Kemudian dari bendungan inilah ia disalurkan ke saluran-saluran kecil, mengalir menuju sawah-sawah petani, menghidupkan tanaman padi, dan memberi kehidupan di seluruh kampung kami. Jadi sungai kecil di gunung sana dan bendungan ini, semuanya saling berkaitan. Kalau hutan di hulu terjaga baik, air yang turun akan bersih dan terus mengalir. Tapi kalau di hulu rusak, maka di sini pun airnya akan terganggu. Sungguh ciptaan Allah yang penuh hikmah. Sesuatu yang sederhana seperti tetesan air di gunung bisa berkumpul menjadi besar dan memberi manfaat begitu luas. Dari mata air kecil di lereng gunung sampai ke sawah dan ke kehidupan kita sehari-hari, semuanya terhubung dengan indah sekali. Itulah sebabnya kita harus menjaga alam ya, kawan-kawan. Menjaga hutan di hulu, menjaga kebersihan sungai di tengah, supaya air yang sampai ke bendungan ini tetap jernih, ikan dan udang tetap hidup, dan air terus mengalir memberi kehidupan bagi kita semua, sekarang dan nanti. Itulah Dobo. Sederhana namun penuh kebaikan. Mari jaga alam, supaya air tetap jernih, kehidupan terus mengalir. Terima kasih sudah menemani. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.